Sampurasul, kenalkan nama Abdi, Claracito Mikael, tiasa dipanggil Cali, Abdi di kelas 12-7. Cita-cita Abdi, hoyong jadi seorang teknik sipil. Dina di kesempatan dia, Abdi ngawawancara Bang Kristo Marshall. Anjena sendiri umurnya 20 tahun, 20 jelang 20 hiji tahun. Bang Kristo seorang mahasiswa akhir tahun, ngelaksanakan wawancara di Jalan Kampung Sawah, Bekasi, pada tanggal 22 November 2024. Atur nuhun. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan juga narasumber. Dalam wawancara, pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya atau secara spontan, tergantung pada tujuan wawancara. Nah, wawancara dapat berjalan dengan baik dan juga tepat. Tentunya ada langkah-langkah atau tahapan yang harus diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama, menentukan tema dan tujuan. Yang kedua, menanyakan bersedia atau tidak kepada narasumber, dengan bertujuan agar wawancara dapat berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, menanyakan waktu dan tepat kepada narasumber, agar pelaksanaan wawancara dapat berlangsung sesuai dengan waktu dan tepat. Lalu yang keempat, membuat pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Lalu yang kelima, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam wawancara. Yang keenam, melakukan wawancara. Yang ketujuh, atau yang terakhir, mencatat dan membuat hasil laporan kepada hasil akhir. Selamat siang Kak Ito, di sini saya Cali dari SMA PLU Servasius. Di sini saya akan mewawancari Kakak dalam pemenuhan tugas saya dalam Pangprov 2024. Nah, di sini kan berhubung Kakak itu sendiri kan jurusannya teknik sipil. Nah, saya akan menanya beberapa pertanyaan yang seputar tentang teknik sipil. Nah, yang pertama, Kakak itu bisa ceritakan sedikit mengenai apa itu teknik sipil dan juga jurusannya? Teknik sipil itu jurusan untuk mempelajari itu ada beberapa sih, ada perancangan, ada perencanaan, pembangunan, sama pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu ada lingkungan sama infrastruktur. Sipil ini proyek biasanya seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, dan lain-lain lah pokoknya. Nah, berikutnya itu saya ada tentang mengenai mata kuliah nih, karena kan jurusannya teknik sipil lah, pasti udah ada akhir juga kan mata kuliah itu biasanya. Nah, nanti itu kalau lu pengen masuk teknik sipil nih, mata kuliahnya ada mekanika teknik, mata kuliah yang memahami gaya dan struktur bangunan, terus ada struktur beton, ada baja. Biasanya mata kuliah ini ngedesain dan menganalisis kekuatan bahan konstruksi. Lalu juga ada mata kuliah transportasi. Di mata kuliah ini itu dia ada mendesain jalan, rel kereta, dan transportasi lainnya. Oh, jadi seputaran tentang mata kuliah ini saya sudah mulai paham. Nah, terus yang terakhir nih, biasanya kakak sendiri pas di kuliahnya itu software yang digunakan dalam jurusan sipil itu apa ya? Gue biasanya pakai AutoCAD, tapi biasanya juga ada yang lain pakai SAP 2000, terus ETAPS, terus sama STAPS Pro. Nah, itu juga digunakan sebagai desain struktur biasanya. Selain itu juga gue juga familiar sama aplikasi BIM seperti Saveit untuk pemodelannya aja. The civil engineering profession is important to society because it provides vital infrastructure such as road, bridges, and clean water system. This profession ensures safety, improve quality of life, and support economic growth through sustainable solutions that directly impact community. Will by civil engineering skill include problem solving, project management, technical knowledge is in construction and design, and the ability to ensure safety and stability in infrastructure. In my opinion, this interview has changed and broadened my perspective on the tools and software used, as well as the journal with civil engineering. I now see civil engineering not just as a field student in university, but as a long-term career after graduate. Therefore, we've solved appreciating the civil engineering or therefore their contribution to society in the development. Saya seorang sipil membangun struktur yang kokoh, hal utama kokoh. Saya seorang sipil